Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada malam hari ini sengaja saya ngobrol-ngobrol kembali sharing ya. Ini mengenai ini di depan saya. Ini banyak sekali ya pernak-pernik botol gitu ya. Ini bukan botol sembarang botol ya, ataupun wadah. Ini adalah pengukir sejarah saya dalam hal mancing. Ini adalah pembantu saya dalam mendapatkan strike mancing. Apa itu? Nah ini ya, esen atau ya penambah aroma. Istilahnya kalau tukang mancing pasti tahu ya, esen ya. Aroma ya. Ataupun zat atau bahan ya, pengundang atau pengundang ya, pengundang ikan. Ya, ini ada yang mahal, ada yang murah. Nah, kita kupas semuanya. Karena nggak semuanya yang mahal itu bisa mengalahkan yang murah. Kadang-kadang yang mahal bisa kalah sama yang murah. Nah, tapi sebelumnya iklan dulu sebentar ya. Cheers. Oke, jangan berlama-lama. Yang sudah subscribe ya, subrek. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, ditunggu ya secepatnya. Tombol merah nih, tekan ya. Langsung saja kita kupas tuntas ya mengenai esen ini. Kenapa ya sekarang ya sudah tidak asing lagi semua orang. Kadang-kadang yang mancing itu pasti memakai ini ya, tapi tidak semuanya juga gitu. Cuma saya perhatikan hampir rata-rata pakai gitu. Nah itulah mungkin zaman dulu zaman sekarang beda ya. Karena kita butuhnya yang prosesnya cepat gitu. Karena terus terang kalau yang kayak beginian ini penambah aroma untuk mancing itu zaman dulu juga sama dipakai, cuma yang alami gitu. Alaminya bagaimana ya, kayak tambahin santan, tambahin apa jeruk gitu, tambahin kedongdong, itu juga sama, cuma secara alami gitu kan. Itu ada rasa, ada bau, aroma gitu, tetap sama ya, sampai seperti ini ya. Ini juga kan ada aroma stroberi gitu, ada aroma durian, aroma yang lain lah banyak gitu. Ada yang ya, kalau yang saya pakai banyakannya sih ini udah dioplos ya, campur-campur gitu. Jadi tidak menggunakan satu bahan. Nah, masalahnya begini ya teman-teman. Ini kan banyak. Nah, ini banyak sekali ya. Tetapi ternyata yang saya pakai juga ini hasil dari riset ini ya. Saya penelitian berdasarkan di lapangan gitu, saya mancing dan berdasarkan sharing ya bersama teman-teman pemancing dimanapun saya bertemu, yang senior, yang lagi bagus umpannya, saya suka tanya dan saya rangkum dan ya kita bahas di sini, kita sampaikan, kita teman-teman buat yang pemula juga ya, biasanya menggunakan ini biasanya salah gitu. Salahnya di mana? Nah, jangan salahkan esen ya. Nah ini kan seperti yang ini ya, ini ya. Ini adalah esen oplosan ya untuk mancing. Bahannya sangat murah sekali. Tetapi ini justru ini yang saya pakai dan saya sering ya istilahnya dapat strike banyak dari ini ya, hasil pancingannya. Jadi istilahnya ada lomba-lomba juga sering pakai ya sampai ini ya. Ini oplosan karena bahan dasarnya ada di lemari. Di lemari udah banyak lagi. Ini baru cuma yang bawah segini aja, di lemari udah banyak sekali. Dulu juga sama, kalau awal-awal saya beli esen ya, beli ini ya, bahan-bahan ini. Saya pakai ke umpan, gagal, langsung saya buang. Padahal ini ada yang mahal, ada yang murah ya. Nah, yang pertama kita kerucutkan dulu ya. Kenapa kita pilih yang mahal dan yang murah? Begini ya, esen ataupun bahan-bahan ini setelah saya pelajari, saya pakai mancing, ternyata yang jelas itu bukan masalah bagus atau tidaknya, mahal atau tidaknya ya, tetapi dosis ya. Kalau dosis itu ya takaran gitu ya. Jadi harus ketemu baru itu dinyatakan bagus ya.
Nih, seperti ini. Walaupun ini bagus oleh saya, belum tentu bagus oleh Anda ya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu dosisnya. Dan umpannya berbeda dengan saya. Contoh umpan pelet ya. Saya kan pakainya, saya itu yang menjadi rahasianya itu adalah tetesnya. Ternyata umpan itu cocoknya di kolam itu untuk cari yang ya ikan rame harus berapa tetes. Itu yang ditemukan. Kalau sudah ketemu bahwa dosisnya seperti itu, dipakai dimanapun pasti bagus. Tapi kalau kemana-mana belum tahu dosis yang bagusnya, berapa tetes gitu ya yang bagusnya, karena dari pabrik atau dari perusahaan juga ada yang ngejual biasanya sarannya segitu ya, antara 4-5 tetes atau berapa lah gitu ya, tidak ada yang pasti gitu. Jadi kita sendiri yang harus mengetahuinya, maunya ikan itu berapa tetes gitu, gacornya itu. Nah, caranya begini, ini berdasarkan pengalaman aja ya, saya tidak pakai teknik ilmiah yang istilahnya pakai laboratorium. Ini pengalaman aja ya. Jadi kalau seandainya saya pakai, biasanya saya percobaan di kolam ikannya saya mancing, contohnya ikan mas, ataupun ikan nilem ya. Saya pakai, umpannya sama ya. Saya coba dulu tes 2 tetes pakai ini. Nah, kalau saya lihatnya dari cara ini ya, nih rahasia nih. Nah, ini kuncinya nih. Cara ikan memakan ya. Karena percobaan itu butuh proses dan pengorbanan. Biasanya saya bela-belain lagi mau banyak dapat ikan malah jadi jong gara-gara percobaan. Tapi hasilnya nanti kalau udah ketemu, nah begitu. Jadi jangan sia-siakan percobaan. Nih ikan mau makan. Kelihatan dari kumbul ya, ataupun dari jorannya, gerakannya dari kumbul gitu ya. Ini contoh, ini kumbul. Nah, udah ada gerak-gerakan begini, kita tarik lagi, kita lempar lagi. Kalau benar-benar ikan itu doyan, pasti nyamperin lagi dan nyambung lagi apa gerakan kumbulnya. Nah, dan itu langsung dimakan, dan makannya tidak kaget ya, seperti dilahap doyan gitu, seperti ada jeda dulu seberapa detik baru dia hilang gitu, tidak kaget set gitu. Nah itu ya, kalau saya seperti itu. Jadi dilihat dulu, dites dulu ikan tuh, lempar, udah ada gerakan, dia mau makan sepersekian detik, kita ambil lagi, kan dia kaget hilang gitu makanannya yang enak gitu ya. Kita lempar lagi, coba kalau dia balik lagi makan, itu bagus ya. Nah, jadi kalau percobaan, jadi jangan takut nggak dimakan gitu. Nah udah ada gerakan, jadi makan gitu, terus kasihkan narik ikan, pas banyak lupa gitu. Oh ternyata itu yang bagus tetes dosisnya. Kenapa kita pilih yang mahal bahan-bahan? Perbedaan yang mahal sama yang murah adalah dari kualitas ya. Kayak ini kan yang ada yang murah ada, yang mahal ada ya. Kalau yang mahal bahan-bahan esen itu perbedaannya dari aroma tidak akan berubah ya. Jadi kalau kita teteskan 2 tetes selama beberapa jam ya, lebih dari 4 jam, 5 jam gitu, sama dosisnya wanginya itu selama 2 tetes gitu, tidak berkurang. Tetapi kalau yang murah gitu ya, perbedaannya udah ditetes 2 tetes, udah sekitar beberapa jam bahkan beberapa menit, baunya udah kayak nggak ditetes gitu, hilang gitu. Nah itu perbedaannya. Pengalaman saja, saya sering pakai esen teman saya yang dibuang gitu, tetapi saya coba lagi, di riset lagi, coba lagi, ternyata ketemu, jadi bagus. Nah, jadi pengennya, kata teman saya, dosisnya berapa itu kalau main. Semua daerah pasti berbeda. Di sininya pengennya 3 tetes, di sininya pengennya 4 tetes. Nah, berbeda gitu. Air pekat, air hujan, air keruh, air bening, kolamnya gitu ya. Nah, itu kan berbeda. Jadi pengennya berapa tetes. Nah, jadi kita udah bisa memisahkan nih. Kalau saya udah memisahkan ini. Jadi dari sekian banyak gitu. Jadi andalan saya cuma ada, nah sama ini. Jadi 3 ini udah saya tahu gitu. Ikan manapun, ikan mau ikan mas, ikan nilem, ikan apa gitu ya, bisa sama. Yang namanya ikan sama lah. Kalau predator kan beda. Kalau predator kan pakainya ikan predator kan biasanya ya makhluk-makhluk ya buruannya, kayak cacing, kayak
cecunguk apa gitu ya. Dari kita coba berapa takaran yang pasnya gitu. Oke, itu ya sedikit tips ya mengenai esen ini. Kalau dunia mancing memang ini ya penting ya sekarang, karena ini membantu juga ya. Oke, itu sekilas ya mengenai sharing-sharingnya ya, berbagi. Kalau ada yang mau menambahkan ataupun ada yang ilmu yang bagus buat teman-teman semua dimanapun Anda berada ya, silakan di kolom komentar, bantu ya kita untuk menambah wawasan gitu ya, menambah wawasan dan juga share ilmunya ya di komentar, tolong ya dicantumkan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.